Timnas Indonesia memang harus mengakui kehebatan Jepang di pertandingan terakhir babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, di mana tim Garuda kalah dengan skor yang sangat telak, yakni 6-0. Untungnya kekalahan itu tak mengubah nasib Indonesia yang sudah lebih dulu lolos ke babak keempat. Di balik hasil yang didapatkan oleh Indonesia, ada sebuah momen menyejukkan yang ditunjukkan oleh fans Timnas dan fans Jepang, di mana mereka bersatu di stadion dan saling memberikan respek satu sama lain. Saking bersatunya, ada beberapa fans Jepang dan Indonesia berada di dalam tribun yang sama. Mereka juga bernyanyi bersama selama jalannya pertandingan. Tentu sebuah bukti jika fans Jepang itu adalah fans yang sangat ramah. Sebagai gantinya, fans Indonesia menunjukkan kreativitas mereka, sebuah hal yang akhirnya membuat fans Jepang kagum. Dan untuk itu inilah cerita di balik persahabatan antara fans Jepang dengan fans Timnas Indonesia. Ya, dari lawan Timnas Indonesia di babak ketiga, mungkin Timnas Jepang adalah lawan yang selalu memberikan respect. Hal ini biasanya ditunjukkan oleh para pemain Jepang dan pelatih mereka. Salah satunya yang pernah ditunjukkan oleh Moriyasu. Sebelum pertandingan kemarin, Moriyasu memberikan pujian kepada Timnas Indonesia sebagai tim yang terus berkembang. Perkembangan yang pasti yang menuju ke arah yang benar. Sayangnya, meski telah berkembang, Jepang tetaplah tim yang levelnya berbeda jika dibandingkan dengan Indonesia. Sehingga wajar saja jika kemarin mereka kalah dengan skor yang sangat mencolok. Selain pemain dan pelatih, rasa respek juga ditunjukkan oleh para fans Jepang. Mereka dengan tangan terbuka menyambut fans Indonesia yang datang langsung ke stadion. Tentu sebuah hal yang sangat berbeda ketika fans Timnas bertandang ke stadion-stadion lain. Misalnya saat bertandang ke stadion Cina, di mana waktu itu fans Indonesia mendapatkan intimidasi untuk segera melepas berbagai spanduk dan bendera di tribun penonton. Momen yang waktu itu membuat fans Indonesia marah besar. Untungnya rasa sakit hati para fans sudah dibalaskan oleh para pemain, karena pada akhirnya Timnas Cina tersingkir usai dikalahkan Indonesia di Stadion GBK. Fans Indonesia dan Jepang saling berbalas nyanyian. Intinya, saat berada di Jepang, fans Timnas Indonesia merasakan kenyamanan yang sangat luar biasa. Bahkan mereka dengan bebas bisa memamerkan tifo yang akhirnya ditampilkan saat pertandingan akan dimulai. Dan setelah pertandingan selesai, sebagai bentuk respectnya, fans Jepang mengantarkan fans Indonesia di luar stadion. Fans Indonesia pun menyanyikan sebuah lagu sebagai bentuk perpisahan. Lagu yang pastinya langsung mendapatkan sambutan dari fans Jepang. Soal lagu tersebut sebelumnya juga pernah dilakukan oleh fans Jepang waktu mereka berkunjung ke Indonesia. Waktu akan berpisah dengan fans Indonesia, mereka juga menyanyikan lagu yang sama. Itu berarti apa yang dilakukan oleh fans Indonesia tadi adalah sebuah bentuk balasan. Karena sebelumnya fans Jepang juga melakukan hal serupa, yakni menyanyikan sebuah lagu sebagai tanda terima kasih sekaligus perpisahan. Fans Jepang dan Indonesia bersatu dalam tribun yang sama. Umumnya, panitia pertandingan akan memisahkan fans ke tribun berbeda. Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi di pertandingan kemarin, fans Indonesia dan Jepang malah bersatu dalam sebuah tribun.
Entah siapa yang bergabung, intinya mereka semua enjoy dan saling memberikan dukungan satu sama lain. Bahkan ada beberapa fans Jepang yang ikut-ikutan memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Cara yang mereka tunjukkan adalah ikut bernyanyi dan menyebut Indonesia. Selain itu, ada juga fans Jepang yang memakai jersey timnas untuk memberikan dukungan kepada tim Garuda. Tentu sebuah fenomena yang pastinya jarang terjadi di sepak bola. Momen yang ditunjukkan oleh fans Jepang dan Indonesia akhirnya membuat perwakilan JFA menyesal. Mereka menyesal membatasi tiket yang diberikan kepada fans Indonesia. Maka dari itu, Federasi Sepak Bola Jepang berjanji akan memakai stadion yang lebih besar jika nantinya kembali mendapatkan kesempatan untuk menjamu timnas Indonesia. Soal ini diungkapkan oleh Tsuneyasu Miyamoto selaku presiden dari JFA. Saya kira Indonesia tidak punya banyak fans luar negeri. Sebagai janji ke depan, JFA berjanji akan menggunakan Stadion Nasional Jepang yang berkapasitas lebih dari 70.000 penonton jika kembali bertamu dengan Indonesia di pertandingan mendatang, kata Tsuneyasu Miyamoto pada media. Lagu Tanah Airku menggema di Stadion Jepang. Terakhir, ada pertunjukan lagi yang dipamerkan oleh fans Indonesia. Pertunjukan yang dimaksud adalah saat mereka menyanyikan lagu Tanah Airku. Lagu itu dinyanyikan setelah pertandingan selesai dan tepat di depan para pemain yang telah berjuang di lapangan. Tentu sebuah kesetiaan yang lagi-lagi ditunjukkan oleh fans Indonesia. Meski kalah telak, namun mereka tetap bertahan dan selalu memberikan dukungan. Hal yang pastinya kembali mendapatkan respect dari Jepang. Selain respect, fans timnas Jepang tampaknya juga kagum kepada fans Indonesia. Rasa kagum mereka tertuju pada tifo yang dipamerkan oleh para ultras Garuda menjelang pertandingan dimulai. Menurut fans Jepang, tifo itu adalah gambaran dari persahabatan antara Jepang dan Indonesia di dunia sepak bola. Kini setelah melawan Jepang, timnas Indonesia harus segera move on. Hal ini disampaikan oleh Jay Itzes selaku kapten dari timnas. Bang Jay pun berharap agar rekan-rekannya mau belajar dari kekalahan atas tim Samurai Biru tersebut. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ketika melihat laga hari ini Anda bisa lihat kami belum sampai di titik itu. Lalu untuk laga selanjutnya pada Oktober kita akan menjalani mungkin 2 laga penting bagi negara sejauh ini. Jadi kita hanya perlu belajar dari hari ini dan tentu saja pada Oktober nanti laga akan berjalan jauh lebih sulit daripada sekarang. Jadi kita hanya perlu menganalisa dari hari ini, kata Jay Itzes usai pertandingan. Jujur saja, pertandingan melawan Jepang sendiri benar-benar menunjukkan jika timnas Indonesia memang belum layak lolos ke Piala Dunia, maka dari itu mereka harus berbenah diri untuk bermain lebih baik ke depannya. Kini ada satu fase lagi yang akan diperjuangkan oleh Indonesia, yakni babak keempat, di mana babak itu bisa menjadi penentu apakah Indonesia lolos ke Piala Dunia atau tidak. Jadi itulah cerita di balik persahabatan yang ditunjukkan oleh fans Jepang dan fans Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia.